Pak. Jam berapa? Insya Allah setengah satu ini Pak. Baik. Saya untuk memberikan arahan terlebih dahulu Bu ya sebelum Baik, siap coaching. Pak. Jadi perlu kita ketahui Bu bahwasanya ketika kita melakukan coaching, maka langkah pertama kita harus melihat alur coaching itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya coaching itu harus sesuai dengan alur kita Bu ya. Yang pertama nih Bu, kita harus mengetahui tujuan umum dari coaching tersebut. Dan Bu Mona juga harus mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah Bu Mona mengidentifikasi masalah, lalu selanjutnya Bu Mona harus melakukan menggali rencana aksi dari coaching. Nah, terakhir Bu Mona harus menggali tanggung jawab dari coaching tersebut. Lalu setelah kita Bu Mona mengetahui alur kita juga harus mengamati coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching atau tidak. Jadi yang perlu Ibu Mona ketahui pertama, prinsip dari coaching itu pertama Ibu Mona harus membangun kemitraan dengan coaching tersebut dengan baik. Jadi, kemudian yang kedua Bu, Ibu Mona harus menggali coaching dengan prinsip yang kreatif di dalam. Kemudian yang terakhir Bu Mona harus mengetahui kompetensi inti dari coaching tersebut. Contohnya satu, Ibu Mona harus menghadirkan kehadiran pun di dalam coaching tersebut. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan dan mendengarkan secara aktif. Jadi perlu Ibu ketahui bahwasanya di dalam coaching Ibu harus mengetahui alur seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Ibu Mona harus mengetahui prinsip. Yang terakhir, Ibu Mona harus mengetahui kompetensi inti dari coaching tersebut. Apakah Ibu Mona sudah mengerti? Insya Allah sudah memahami Pak. Terima kasih Bu Mona, semoga coachingnya lancar ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mona. Novi, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat Bu Mona. Baik ya, alhamdulillah. Nah gimana tadi kegiatan ngajarnya Bu? Lancar Bu? Alhamdulillah lancar Bu Mona, tapi saya ada sedikit apa ya Bu Mona, ganjelan gitu loh Bu. Ada apa tuh Bu di kelas? Iya, terkait ini ada satu orang siswa yang sudah keempat kalinya selalu terlambat tiap kali jam pertama saya mengajar di kelas tersebut. Seperti itu Bu Mona. Oh, sudah 4 kali Bu ya? Sudah 4 kali. Sudah lumayan sering nih Bu terjadi. Oh, begini Bu. Jadi untuk obrolan kita hari ini nih Bu, kira-kira tujuan di akhir pembicaraan kita ini Ibu Novi inginnya seperti apa nih? Saya kepengennya Bu Mona, saya menemukan solusi seperti itu. Bagaimana caranya mengatasi supaya siswa tersebut ya minimal tidak terlambat lagi ketika jam pertama pembelajaran saya dimulai. Kita tentunya pasti ingin Bu ya ada solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, menurut Bu Novi sendiri, apakah dengan keadaan siswa yang selalu datang terlambat ini cukup mengganggu dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau sangat mengganggu sih tidak terlalu mengganggu Bu Mona, tetapi sedikit memecah konsentrasi siswa-siswi saya yang lain ketika saya sudah memulai kegiatan inti, karena siswa tersebut saya amati bukan 5-10 menit dia terlambat, tetapi lebih dari 30 menit baru masuk kelas, seperti itu. Lama Bu ya, bukan 5-10 menit, ya, sudah betul. Hampir 30 menit, dan itu sudah keempat kalinya terjadi. Iya. Oke. Nah, berbicara tentang siswa yang terlambat ini tadi, sebenarnya kondisi kelas seperti apa yang Ibu Novi harapkan ada di kelas ini? Kondisi idealnya seperti apa? Kondisi ideal yang saya harapkan ya pembelajaran saya di dalam kelas itu tidak terganggu dengan adanya salah seorang siswa yang terlambat ketika jam pertama itu dimulai. Seperti itu ya. Nah, dengan adanya siswa yang terlambat ini kan artinya kelas menjadi kurang kondusif nih. Iya, betul. Menurut Ibu, jika kita rentang dari 1 sampai 10, kita udah di angka berapa sekarang? Kalau untuk saat ini
kelas saya itu berada di rentang 6. 6 ya. Harapan Bu Novi kita ada di angka berapa, Bu? Harapan saya ke depan itu nantinya akan berada di rentang 8 seperti itu. Ada di rentang 8 Ya, ya. Artinya kita harus punya suatu solusi nih untuk mengadakan kelas kita supaya bisa jadi di angka 8 tadi, Iya. Bu ya. Kira-kira menurut Bu Novi sendiri, apa yang bisa kita lakukan nih, Bu, agar anak tersebut tidak mengulangi lagi? Kalau menurut saya, Bu Mona, nantinya saya akan mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Yang kedua, saya akan mencoba untuk menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk yang solusi yang pertama tadi, Bu Mona, saya akan mencoba berbicara empat mata dengan adanya pendekatan khusus. Karena kalau kita bicarakan di depan siswa yang lain, kemungkinan besar siswa tersebut akan merasa malu, minder, dan canggung. Baiklah. Saya dengar ide-ide yang sudah Ibu rencanakan sudah cukup masuk begitu. Kira-kira seberapa yakin Bu Novi untuk melakukan itu? Saya sangat yakin sekali dengan solusi yang nantinya saya akan terapkan kepada siswa tersebut. Sudah cukup yakin, Bu ya. Kalau Ibu sudah cukup yakin, ini saya dengar juga sepertinya Ibu sudah merencanakan hal-hal yang baik. Kira-kira kapan nih Bu Novi mau lakukan itu? Rencana saya mulai minggu depan, Bu Mona. Minggu depan kan ada lagi nih pembelajaran jam pertama di kelas yang sama. Jadi saya akan mencoba untuk solusi yang saya tawarkan tadi seperti itu. Seperti itu, Bu ya. Oke, artinya Ibu kalau seperti itu, Ibu sudah mendapatkan solusi nih dari permasalahan yang Ibu hadapi. Artinya kita sudah sampai nih, Bu, di akhir pembicaraan kita pada hari ini. Iya, betul. Jadi Bu Novi, insya Allah minggu depan akan sudah mulai melaksanakan hal tersebut, Bu ya. Insya Allah, Bu, minggu depan saya akan mencoba menerapkan ke siswa tersebut. Nah, Ibu Novi, seperti ini. Setelah Ibu Novi mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya cukup merasa lega ya, Bu ya, karena setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Mona, saya sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, artinya kita sudah mendapatkan hal-hal baik, Bu ya, dari pembicaraan kita pada hari ini. Nah, Bu Novi, kalau begitu saya tunggu nih pertemuan kita 1 atau 2 minggu lagi setelah Ibu menerapkan hal tersebut kepada siswa ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan, apa yang sudah Ibu rencanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan Ibu bisa sharing kembali kepada saya seperti apa hasilnya. Oke, siap Bu Mona. Kita coba nanti mulai minggu depan kita coba terapkan dulu solusi yang kita bicarakan tadi terhadap siswa. Baik, siap Ibu, saya siap sekali untuk mendengarkan cerita Ibu selanjutnya. Baik Ibu Novi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Mona, terima kasih kembali. Baik Bu Mona, bagaimana perasaan Bu Mona setelah melakukan coaching tadi terhadap Ibu Novi? Alhamdulillah Pak, setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Novi, saya merasa cukup lega karena saya sudah bisa menerapkan alur tirta dan juga kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki dari seorang coach. Di mana dalam proses tadi saya merasa saya sudah mampu mendengarkan Ibu Novi selaku klien saya dengan baik dan dengan rasa. Baik Bu Mona, sudah sangat bagus sekali Bu ya. Bila kami lihat dari sudut pandang kami, Bu Mona sudah cukup baik melaksanakan coaching terhadap Ibu Novi tadi. Ini terlihat dari Ibu Mona sudah menerapkan alur tirta yang ada di dalam prinsip coaching itu sendiri. Di mana Ibu Mona sudah menggali tujuan dalam coaching, kemudian Ibu Mona juga mengidentifikasi masalah, lalu juga Ibu Mona sudah juga untuk merencanakan aksi, dan Ibu Mona sudah menggali tanggung jawab terhadap Ibu Novi. Dan juga Ibu Mona tadi setelah kami amati bahwa Ibu Mona sudah menjalankan prinsip dari coaching itu sendiri, seperti tadi saya lihat sudah membangun kemitraan dengan baik dengan Ibu Novi.
Lalu kedua, Bu Mona juga sudah menggali Bu Novi dengan proses yang kreatif sekali saya lihat tadi. Terakhir, Bu Mona di dalam kompetensi inti, Bu Mona juga hadir secara penuh. Sudah sangat baik sekali Bu ya. Dan terakhir, Ibu Mona sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mendengarkan dengan aktif sekali terhadap Bu Novi. Terima kasih banyak Bu Mona atas coaching terhadap Bu Novi ya. Sangat luar biasa. Sehat selalu Bu Mona, semangat selalu. Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mona. Bu Novi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia selalu, alhamdulillah. Bu Novi, saya dengar informasi Bu Novi mau melakukan coaching siang ini. Ya insya Allah Bu. Allah ya, siang ini. Rencananya dengan siapa nih Bu? Rencana saya dengan Pak Andi Mandra Negara. Dengan Pak Andri ya. Oke. Udah janjian jam berapa nih sama Pak Andri Bu? Kalau kesepakatan kita sih jam 3 sore nanti Bu. 3 sore nanti. Oh, sore nanti Bu ya. Ya selesai proses pembelajaran seperti Oh gitu, sudah siap. Baik Ibu, di sini Bu, saya akan menyampaikan beberapa hal selaku observer. Saya akan memberikan beberapa informasi kepada Ibu Novi nih terkait dengan rubrik penilaian yang akan dilakukan dalam proses coaching nih Bu ya. Oke, yang pertama Ibu, coaching itu kita akan melakukan pendekatan dengan alur tirta. Yang pertama yaitu dengan memastikan tujuan dari pembicaraan yang berlangsung antara Ibu Novi dan Pak Andri. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi permasalahan Pak Andri tadi Bu. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya rencana aksi yang harus disampaikan oleh Pak Andri kepada Ibu. Kemudian Ibu selaku coach akan menanyakan tanggung jawab Pak Andri kapan beliau akan melaksanakan rencana aksinya tersebut. Nah, kemudian yang kedua Ibu, prinsip coaching ini yang pertama adalah adanya terbangunnya kemitraan antara Bu Novi dengan Pak Andri. Kemudian yang kedua adalah Bu Novi selaku coach itu bisa menggali ide-ide kreatif dari Pak Andri, dan yang terakhir adalah bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri Pak Andri. Dan tidak lupa yang terakhir ada kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach intinya itu. Yang pertama, Bu Novi diharapkan bisa hadir sepenuhnya mendengarkan Pak Andri dengan penuh rasa dan dengan sangat aktif. Kemudian diharapkan juga Bu Novi bisa merespon argumen-argumen Pak Andri dan menanyakan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif. Nah, mungkin itu beberapa poin yang perlu Ibu Novi perhatikan dalam proses coaching nanti. Baiklah Ibu Novi, selamat melakukan coachingnya dengan Pak Andri. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar Bu Novi ya. Amin. Terima kasih Bu Mona. Mudah-mudahan saya akan melakukan yang terbaik proses coaching dengan Pak Andri. Terima kasih kembali Bu Novi. Assalamualaikum Pak Andri. Salam Bu Novi. Selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu Novi. Alhamdulillah, sepak dengarnya ya Pak Andri. Oke, Pak Andri setelah melakukan proses pembelajaran gimana nih? Proses pembelajaran hari ini Pak Andri? Ya Bu, saya ini saat ini sedang melakukan proses pembelajaran nih, tapi saya kurang kasih sedikit problem Ya. dari kelas saya. Seperti apa kira-kira Pak? Jadi Bu, di kelas saya itu Bu ada beberapa siswa yang semangat sekali belajar. Jadi bisa dikatakan motivasinya agak kurang. Artinya beberapa siswa Pak Andri itu memiliki motivasi belajar yang sangat rendah seperti itu. Iya, betul sekali. Oke. Kalau menurut Pak Andri sendiri proses pembelajaran itu sudah ideal atau belum? Karena hanya ada beberapa siswa kan. Nah, menurut Pak Andri sendiri bagaimana? Pastinya belum Bu, karena menurut saya itu semua siswa itu harus aktif, harus tumbuh motivasi dalam minat belajarnya sehingga proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar Bu. Gitu. Nah, menurut Pak Andri sendiri kalau kita beri rentang dalam bentuk angka nih, kira-kira sekarang proses pembelajaran yang Pak Andri lakukan dengan adanya beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, kira-kira sekarang Pak Andri berada di rentang nomor berapa? Kalau kita presentasikan Bu, dari rentang 1 sampai 10 itu masih di
Oh, sekarang masih di 6. Oke. Harapan Pak Andri ke depannya akan berada di rentang keberapa itu? Nomor berapa? Kalau diinginkan pribadi itu, saya sih ingin anak-anak itu memiliki motivasi yang sangat tinggi Bu. Paling minimal lah 9, 8. Lumayan ya peningkatannya Ya. dari 6 ke 9. Ya, keinginan saya itu ya. Kondisi idealnya sendiri, kondisinya itu yang seperti apa Pak Andri? Kondisi pembelajaran yang seperti apa sih yang ingin Pak Andri harapkan itu selama proses pembelajaran? Saya inginnya Bu, anak-anak itu Bu aktif ya di dalam belajar itu, bagaimana setiap proses, apalagi kita di kegiatan inti, siswa tersebut aktif dalam proses pembelajaran, ada yang bertanya, menanggapi, dan lain sebagainya Bu. Jadi saya berkeinginan semua siswa yang di dalam kelas itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, menurut Pak Andri sendiri, kira-kira apa yang akan Pak Andri lakukan untuk mengatasi beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah tadi? Coba. Kayaknya sih Bu, saya harus memperbaiki motivasi saya nih Bu. Ya, saya kayaknya harus memasukkan proses pembelajaran diferensiasi nih Bu, kayaknya diferensiasi proses, diferensiasi konten, maupun diferensiasi program, sehingga siswa saya tersebut bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, terutama di diferensiasi proses. Oke, wah itu merupakan ide yang sangat bagus sekali ya Pak Andri ya. Pak Andri akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses, konten, dan satu lagi apa Pak Andri? Produk. Oke. Nah sekarang Pak Andri, kira-kira Pak Andri kapan akan melaksanakannya? Saya akan segera melaksanakannya Bu. Mungkin minggu depan saya masuk di kelas tersebut, saya akan masuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya nanti pembelajaran berdiferensiasinya masuk ke dalam modul ajar ya Pak Ya. Andri? Oke. Setelah pertemuan ini Pak Andri setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, nantinya saya akan mau ngobrol lagi loh dengan Pak Andri. Oke, kira-kira setelah 2 atau sampai 3 kali pertemuan saya mau ngobrol banyak lagi dengan Pak Andri. Ada progres atau tidakkah atau bagaimana lah nanti seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak Andri ya. Ya, ini minta doanya Bu ya. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah tadi setelah dilaksanakan pembelajaran diferensiasi itu akan meningkat, mereka tidak lagi memiliki semangat belajar yang rendah. Oke Pak Andri, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, gimana nih perasaan Pak Andri? Alhamdulillah Bu, sudah lega, jadi saya sudah menemukan solusi dari kesalahan yang ada di dalam kelas saya tadi. Setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, semoga anak-anak saya, anak didik saya semakin aktif lagi dalam proses pembelajaran dan motivasinya semakin tinggi lagi dalam untuk belajar. Oke, Pak Andri ya sangat bagus dari idenya. Mudah-mudahan rencana ke depan itu akan berjalan sesuai rencana. Amin Bu, amin. Terima kasih Pak Andri atas waktunya, tetap semangat dan selalu berkreasi. Amin. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih Pak Andri, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu Novi setelah tadi melakukan coaching sama Pak Andri? Alhamdulillah Bu Mona, semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan juga saya sangat lega gitu ya setelah melakukan coaching dengan Pak Andri. Pak Andri sudah menemukan solusinya sendiri seperti itu, tinggal mengimplementasikannya saja. Ya Alhamdulillah, artinya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya. Ya, saya juga sudah menerapkan alur kita, kemudian juga dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, dan saya juga sudah memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Andri. Baik Bu Novi. Jadi saya selaku observer Bu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin yang saya lihat Bu ya tadi dalam proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Andri. Jadi benar seperti yang Bu Novi sampaikan tadi, Bu Novi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sudah menanyakan tujuan pembicaraan, mengidentifikasi, kemudian Ibu juga sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan dengan kreatif sekali. Kemudian
coaching juga saya lihat tadi sudah terbangun kemitraan yang sangat baik dengan Pak Andi, dan kemudian Bu Novi juga sudah bisa memaksimalkan potensi dari Pak Andi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan sangat kreatif sekali. Dan yang terakhir saya lihat kompetensi inti Bu Novi sebagai coach juga sudah sangat baik. Ibu juga sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching tadi, sudah mendengarkan Pak Andi dengan sangat aktif dan merespon dengan sangat baik. Semoga kompetensi Bu Novi semakin hari juga semakin terasah Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan proses coaching dengan baik ya. Siap Ibu Mona, terima kasih banyak atas masukan dan motivasinya. Bu Novi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mona. Assalamualaikum Pak Andri. Salam Ibu Novi. Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali Bu Novi. Bagaimana dengan Bu Novi? Alhamdulillah luar biasa, masih tetap sehat dan semangat Pak. Oke. Pak Andri, Ya, saya dengar di siang hari ini Pak Andri akan melakukan coaching. betul Bu. Boleh saya tahu dengan siapa? Hari ini saya akan sing dengan Bu Mona Bu. Rencananya itu pukul berapa Pak? Rencana sisi janjian tadi jam 9 Bu. Oke. Oke. Bagus ya Pak Andri. Oke, karena Pak Andri ini akan melakukan coaching dengan Bu Mona, nanti saya akan mencoba untuk menyampaikan nih ada beberapa hal yang iya. perlu saya sampaikan ketika Pak Andri melakukan coaching dengan Ibu Mona. Yang pertama, coaching yang dilakukan oleh Pak Andri dengan Bu Mona itu sesuai dengan alur Tirta. Oh, Itu iya. ya Pak Andri ya. Yang pertama itu tujuan umumnya tersampaikan, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, dan setelah itu rencana aksi yang akan Bu Mona lakukan itu seperti apa. Dan yang terakhir bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa. Oke ya Pak Andri. Nah, kemudian yang kedua Pak Andri, saya akan mencoba untuk mengamati Pak Andri dan Bu Mona. Pak Andri harus membangun percakapan tersebut ataupun coaching tersebut dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Baik. Yang tentunya saya yakin Pak Andri itu pasti paham dengan prinsip-prinsip coaching. Insyaallah. Ya, misalnya nih Pak Andri sudah membangun kemitraan dengan Bu Mona, kemudian juga menggali coaching dengan proses yang kreatif, dan Pak Andri juga harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Andri dan Bu Mona. Baik. Ya, nah ketika Pak Andri melakukan coaching dengan Bu Mona, itu Pak Andri itu harus hadir penuh seperti itu. Baik. Ya, menyimak kemudian dengan rasa kendala apa yang dihadapi oleh Ibu Mona seperti itu, dan Pak Andri juga harus mendengarkan dengan seksama. Baik Bu. Oke, itu ya Pak Andri ya. Iya Bu. Ya, besar harapan saya semoga proses coaching dengan Bu Mona nanti itu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Amin Bu. Terima kasih atas doanya. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Bu Novi. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum Bu Mona. Salam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mona? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Andi sendiri gimana Pak? Alhamdulillah Bu Mona. Sepertinya saya melihat ada kebingungan dari Bu Mona. Iya nih Pak Andi. Sebenarnya ada sesuatu nih di kelas yang menurut saya cukup mengganggu dalam proses belajar saya di kelas ini. Begitu Bu ya? Iya. Berarti sebelum itu menurut Ibu tujuan kita ngobrol hari ini apa Bu ya? Ini harapan nantinya. Iya, saya berharapan Pak setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak, saya dapat solusi nih Pak dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ketika saya mengajar. Namun kalau boleh tahu Bu, permasalahan apa Bu yang ada di dalam kelas Bu Mona? Jadi seperti ini Pak. Dalam pembelajaran di kelas Pak Andri, ada satu orang anak laki-laki yang setiap proses pembelajaran selalu keliling Pak Andri. Dia nggak pernah, iya benar Pak. Jadi dia nggak pernah ngantuk di tempat duduknya Pak. Kalau misalnya diberikan tugas, biasanya dia mengerjakan. Tapi setelah selesai dia tidak mau duduk ngantuk di situ Pak. Dia pasti keliling-keliling ke kelompok lain. Seperti itu Pak. Dan itu cukup mengganggu rekan-rekannya. Rekan-rekannya merasa terganggu karena anak tersebut mengajak rekan-rekannya berbicara. Oh begitu.
Mona, menurut Bu Mona nih, idealnya bagaimana sih proses pembelajaran itu untuk peserta didik itu kondisinya seperti apa yang Ibu harapkan? Saya berharap itu Kak di kelas anak tersebut tetap duduk di kelompoknya, berdiskusi dan mengobrol hanya dengan kelompoknya saja, tidak mengganggu kelompok yang lain. Keinginan saya seperti itu Kak. Lalu menurut Bu Mona nih, idealnya yang kelas yang sudah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu rentangnya berapa nih Bu? Dan kalau kita presentasikan nih dari 1 sampai 10. Kalau kondisi ideal sebenarnya yang saya harapkan itu ada di kondisi 8 Kak. Akan tetapi pada kelas sekarang mungkin baru di kondisi 6 Kak. Oh, kondisi 6 Bu ya? Iya, masih di Lalu kondisi 6, Kak. harapan Ibu, kondisi ideal yang Ibu harapkan berapa nih Bu? Ada di 8 Kak kalau bisa. 8. Iya betul Kak. Kira-kira nih Bu, untuk mencari problem masalah dari tersebut Bu ya, jalan keluarnya nih, apa sih trik ataupun strategi yang Ibu Mona yang akan Ibu lakukan terhadap pembelajaran tersebut? Saya merasa Pak, sepertinya saya harus menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Karena setelah saya amati, sepertinya gaya belajar anak tersebut itu adalah gaya belajar kinestetik Pak. Jadi dia lebih suka bergerak dan aktif. Jadi dengan kondisi belajar yang hanya diskusi mendengarkan, anak tersebut merasa kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi Pak. Saya rasa itu yang menyebabkan anak tersebut menjadi sering berkeliling-keliling melihat temannya yang lain. Ya. Lalu menurut Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya Bu? Menerapkannya. Saya rasa secepatnya saya harus terapkan Pak. Mungkin di pertemuan selanjutnya dalam minggu ini saya masih ada satu pertemuan lagi Pak di kelas tersebut. Saya rasa akan saya coba lakukan Pak. Bu ya. Iya. Jadi apakah Bu Mona sudah mengetahui solusinya nih Bu, untuk menghadapi permasalahan di kelas Ibu tadi? Iya, jadi setelah berbicara nih ngobrol sama Pak Andri, sepertinya saya sudah mendapatkan solusi nih Pak dari apa yang saya pikirkan tadi. Jadi saya merasa permasalahan ini artinya harus saya pecahkan dengan cara melakukan pembelajaran diferensiasi tadi di kelas Pak. Diferensiasi. Iya. Luar biasa Bu Mona. Lalu bagaimana perasaan Bu Mona saat ini? Saya sudah sangat lega sekali Lega, nih Bu, Pak. ya? Iya, artinya saya sudah punya solusi nih Pak. Setelah ngobrol sama Pak Andri, alhamdulillah permasalahan saya sepertinya sudah bisa saya pecahkan nih Pak. Kita, kapan nih kira-kira kita akan bertemu lagi Bu, mendiskusikan apakah ada peningkatan dari pembelajaran di kelas Bu? Mungkin minggu depan bisa Pak. Setelah mungkin di minggu ini saya coba untuk melakukan itu, di minggu depan insya Allah saya akan coba bertemu kembali dengan Pak Andri untuk mendiskusikan hasilnya Pak. Baik, Bu Mona. Terima kasih Bu Mona sudah ngobrol hari ini. Semoga pembelajarannya baik Bu ya, bisa Baik, berjalan Pak. dengan lancar ke depannya. Terima kasih sekali Pak Andri sudah meluangkan waktunya Pak Andri untuk Sama-sama, ngobrol Bu. hari ini. Sama Terima kasih Pak. ya. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Pak Andri. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Novi. Oke. Jadi gimana perasaannya setelah proses coaching dengan Bu Mona? Alhamdulillah Bu, kami melakukan proses coaching sudah berjalan dengan lancar dan saya sudah menerapkan prinsip modul kompetensi serta alur dari kita dari proses coaching itu sendiri. Iya. Oke. Saya juga setelah mengamati tadi ya, saya amati Pak Andri sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi tujuan yang disampaikan, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah cukup jelas, dan rencana aksi pun antara Pak Andri dan Bu Mona itu juga sudah ada. Kemudian yang kedua, Pak Andri juga sudah membangun kemitraan yang baik dengan coaching, dengan Ibu Mona, kemudian juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif kepada Ibu Mona. Juga di sini saya melihat Pak Andre sudah memaksimalkan potensi diri yang ada di Pak Andre. Saya juga melihat kehadiran Pak Andre penuh bersama Ibu Mona tadi. Pak Andre sudah menyimak dengan baik, kemudian Pak Andre juga sudah mendengarkan Bu Mona dengan seksama. Jadi menurut saya proses coaching Pak Andre dengan Bu Mona itu sudah sangat baik sekali. Terima kasih Bu Novi. Oke,
Pak Andre, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Terima kasih Pak Andre. Sama Bu, terima kasih.